Hari ini 11 April 2024 kita kembali menganalisis XAUSD ya seperti biasa, dan kita akan matikan lalu kita ngeliat dari daily. Teman-teman bisa perhatikan bahwa ada pergerakan retracement kembali, dan we never know apakah retracementnya ini akan bertahan lama seperti retracement di sini. Jadi dia consolidating terlebih dahulu dari 11 Maret ya, dari 11 Maret sampai tanggal 27 Maret sebelum dia breakout, atau dia akan hanya retracement sebatas ini aja seperti di April 3, 4, 5 April tapi dia langsung breakout. Kalau dari pandangan saya sendiri sih ini cukup signifikan ya pergerakannya. Kenapa dibilang signifikan? Karena bisa mempertahankan potensial dia untuk tidak bergerak melanjutkan ke atasnya lagi. Dan at least kita sekarang sudah ketemu ya beberapa zone yang cukup baik juga, termasuk swing high-nya. Teman-teman bisa ngeliat ya, swing high di sini 2365 itu bisa menjadi patokan awal, dengan patokan dari low-nya. Untuk low di hari kemarin itu ada di 2319. Kondisi sekarang dia di 2345, berarti jauh lebih dekat ya. Dia menuju 2365 dibandingkan dia drop lagi ke 2319. Berarti it doesn't matter, kita tinggal perhatikan aja zone yang harus kita lakukan trade di hari ini. Lalu di time frame 4 jam, teman-teman juga bisa melihat ya, consolidating. Dan ini sebenarnya kalau kita bentuk kotak ya, kita marking zone-nya, ini hanya akan bergerak konsolidasi sampai nanti news di malam hari ini. Kita perhatikan newsnya, jadi teman-teman bisa lihat. Nah, di sini kita bisa perhatikan ya, tadi malam ada news dari USD, 10-year note auction, yield-nya jauh lebih tinggi daripada sebelumnya, tapi Atlanta Fed GDP Now dan Federal Budget Balance-nya mengalami penurunan ya. Lalu FOMC Meeting Minutes, nanti saya share juga pandangan saya terhadap FOMC Meeting Minutes. Dan nanti di malam hari ini ada Core PPI, ya PPI, lalu Continuing Jobless Claim as usual, dan PPI month on month. Di sini teman-teman bisa juga perhatikan ya, selain itu juga ada Initial Jobless Claim. Di sini teman-teman bisa perhatikan ya, tidak hanya dalam USD-nya saja, tapi nanti ada Euro juga, which is itu ECB interest rate decision. Jadi teman-teman bisa perhatikan trade di Euro-nya, ya trade di Euro-nya, Euro USD, Euro JPY terserah. Tapi ada news yang cukup signifikan juga bagi Euro. Nah, kita lanjutin dari XAUSD. Kita sekarang pindah ke time frame 1, kita gambarkan. Nah, this one. Sebenarnya asalnya dari minornya, ini kan teman-teman bisa perhatikan ada penurunan minor ya. Ini kita hapus saja dulu karena dia sudah break. Nah, jadi dalam trendline minornya ini ada trendline bearish. Apakah ini bearish yang kuat? Sebenarnya nggak begitu juga. Tapi teman-teman bisa perhatikan bahwa di sini most probably akan terbentuk yang namanya head and shoulder. Ini walaupun dia naik lagi sendiri, tapi it doesn't matter. Tinggal kita tunggu dia dropnya kembali. Tapi di sini teman-teman bisa perhatikan, tadi saya sampaikan sekali lagi ya, bahwa most probably bisa mengalami penurunan kembali dari XAUSD. Tapi dari kondisi momentum dan volumenya yang saya lihat dari sini adalah ini sudah mulai masuk masa penguatannya. Dan maybe dia akan retest kembali ke 2339, 2337 yang sebelumnya dia breakout. Untuk apa? Untuk melanjutkan penguatannya kembali. Kalau saya bisa perhatikan di sini, teman-teman bisa menunggu ya di 2339, 2337 atau lebih rendahnya lagi. Jadi di OB barunya dia. Nanti kita hapus di sini. Nah, ini adalah order block terbarunya. Itu adalah di 2333 ya, 2333 dan 2335. Untuk kondisi sekarang bagaimana? Kondisi sekarang sebenarnya it is a bullish. Ya, masih bullish mungkin dari jam sekarang. Saya nggak tahu nanti di jam 2-nya bagaimana atau jam 3-nya. Tapi conditional sekarang ini masih bisa mengalami penguatan. Jadi retrace ya, retrace sampai bawah situ, sampai di sini saya tarik saja ke sini, retrace. So it's totally the same ya. Nah, kita tempatkan di sini aja biar agak lurus sedikit. Jadi ini mungkin yang akan dimanfaatkan dalam conditionalnya XAUUSD. Dan yang saya perhatikan sendiri adalah kita punya beberapa zone yang cukup signifikan. Salah satunya adalah pasti 2364, 2366 ini ya, karena dia adalah all time high sekarang. Dan ini teman-teman conditionalnya ya, ini adalah area sebelumnya ya, yang berupaya untuk di breakout
dan nanti akan diusahakan kembali untuk breakout, yaitu di 2351, 2354. We just need to see di area tersebut sebelum nanti dia akan melanjutkan ke 2364 ke atas. Kalau sekarang dari saya sendiri, the best thing that we can do right now, is just waiting. Ya, kita harus menunggu dulu apakah ada momentum kita bisa entry atau tidak. Kalau misalnya ada momentum kita bisa entry, maka kita akan entry. Tapi untuk sekarang, pergerakannya juga pasti akan bergerak signifikan nanti, ya, waktu masuk masa-masa siang hari. Dan yang bisa kita lakukan juga dalam trade saat ini adalah marking the zone. So buy zone menurut saya yang paling oke saat ini sebenarnya sama seperti kemarin ya, which is di 2320, 2321 ya, 2321, 2319 atau 2318. Itu adalah buy zone yang paling oke. Dan untuk sell zone yang optimal ada saat masih sama 2364, 2366 dengan tambahan area high risk-nya di sini 2354, 2350. Ya, if they not breakout maka dia masih akan retracement kembali. Lalu untuk buy high risk-nya juga ada di 2335, 2333. Tapi however nanti kita akan melihat ya bagaimana dorongan dari momentum yang ada, baik itu dari buyer ataupun sellernya, lalu kita bisa trade with the wave. Dan menurut saya itu jauh lebih better lah ya.